Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana menjadi orang tua yang salih dan salihah, dan apa kesalahan-kesalahan kita yang biasanya kita lakukan dalam mengasuh, mendidik, membersamai buah hati kita. Ya. Ini yang perlu kita pelajari. Kalau teman-teman bertanya kenapa kita harus belajar kesalahan-kesalahan dalam mengasuh anak atau mengasuh buah hati kita, di antara tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan tersebut, atau minimal bisa meminimalisir apa yang kita lakukan agar tidak salah dalam mendidik anak-anak kita. Dan yang pertama, poin yang mesti kita lakukan adalah luruskan niat, ya. Karena kita tahu yang namanya mendidik anak-anak itu adalah ibadah, subhanallah. Mendidik anak itu adalah sebuah amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Dan kita tahu setiap ada amanah pasti ada sebuah pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana dulu engkau dan suamimu mendidik anak-anakmu? Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang akan Allah ajukan kepada kita, apa niatmu, apa tujuanmu dalam mendidik anak-anakmu? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di antara banyak para orang tua mendidik anak-anak itu bukan untuk semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada yang bertujuan mendidik anak, menyekolahkan anak agar ia mendapatkan kepingan-kepingan dunia dari anak tersebut. Subhanallah. Ibu-ibu pernah dapat tidak orang tua yang dia menyekolahkan anaknya tujuan utamanya agar bisa bekerja dan mendapatkan kepingan-kepingan dunia? Pernah ibu-ibu dapatkan begitu? Pernah? Banyak, ya kan? Masalahnya, kalau dari awal tujuannya sudah salah, kalau dari awal niatnya sudah salah, bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mengharapkan sesuatu dari sisi manusia, mengharapkan sesuatu dari anaknya, perihal dunia. Kemudian dia besar, dia sudah dididik, dia sudah menjadi orang, dia sudah sukses, tapi ternyata ia tidak memberikan apa-apa kepada orang tuanya, maka orang tuanya bakal kecewa apa mboten? Kecewa. Orang tuanya akan mengatakan, bagaimana kamu anak durhaka, tidak tahu diri, tidak tahu berbakti. Dari kecil sudah ibu sekolahkan, dari kecil sudah bapak didik untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Harapan kami kau kalau sudah besar memberikan kepada kami. Subhanallah. Dan ternyata anaknya karena tidak pernah dididik dengan ilmu agama, dari kecil dididik orang tuanya untuk mendapatkan akademik, nilai, sehingga ketika dia sukses dia lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan sampai waktu kita habis karena niat yang salah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal manakala anak kita sudah besar, tumbuh menjadi besar, tapi ternyata tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dalam mendidik anak-anak. Karena yang namanya ibadah itu teman-teman, Allah akan terima dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, mengikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa katakan dalam diri kita, begitu pula suami kita, katakan bahwa yang namanya mendidik anak-anak itu adalah agar Allah ridho, cari ridhonya Allah.
bukan berharap kepada anak, tapi yang paling penting adalah agar Allah ridha. Kalau orang sudah mencari ridhonya Allah, ibu-ibu, maka ia pun akan mendidik anaknya dengan sesuatu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaparkan begitu gamblangnya bagaimana cara mendidik anak-anak. Dan teman-teman, karena sekarang saya di Ponorogo, waktunya hanya sebentar. Nanti teman-teman silahkan dengarkan lagi tentang parenting nabawiyah. Ya, ada di YouTube Mutiara Hikmah Official tuh, insya Allah sudah lengkap. Karena saya ingat insya Allah sudah pernah membahas tentang kitab Tarbiyatul Atfal, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim. Juga sekarang dari Surabaya mengaji setiap hari Rabu. Saya juga mengajar online Tarbiyatul Atfal karya Syekh Mustafa Al-Adawi. Jadi boleh nanti teman-teman sebagai bahan untuk kita belajar bagaimana meluruskan niat dalam mendidik anak-anak, bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan untuk kita mendidik anak-anak. Maka boleh teman-teman silahkan dengarkan kembali. Jadi tidak terlihatan mukanya tapi ada suara saya di Mutiara Hikmah Official. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, jadi sekarang kalaulah dari kemarin teman-teman ada yang salah niat, ada yang salah niat dalam mendidik anak-anak, maka yang mesti kita lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luruskan niat kita lagi, kita perbaharui niat kita lagi. Karena subhanallah, kalau orang salah niat, maka yang paling ditakutkan adalah dia akan menyesal. Bukan hanya menyesal di akhirat, tapi dia menyesal di dunia ditambah lagi di akhirat. Subhanallah. Luruskan niat kita ya akhwat. Untuk apa kita membersamai anak-anak? Untuk apa kita mengeluarkan dana dalam mendidik anak-anak kita? Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah agar Allah ridha kepada kita, agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelak Allah tanya kepada kita dan kepada suami kita. Karena anak kita adalah amanah, maka kita harus membimbing, membersamai anak-anak kita dengan sesuatu yang Allah ridhai, dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, salah niat. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah adanya orang tua, pasangan suami istri yang belum tuntas dengan dirinya masing-masing. Subhanallah, ini pelajaran penting bagi kita semuanya, Bu. Banyak kasus di Yogyakarta. Saya itu sering, sebenarnya kalau ada yang ingin berjumpa dengan saya di Yogyakarta, di Joglo 1 itu biasanya chat dulu karena dikhawatirkan saya tidak ada di tempat. Alhamdulillah sudah mulai setelah pandemi ini kajian-kajian offline ya, 1 pekan biasanya dari Senin sampai Kamis itu full. Yang masih tersisa adalah Sabtu Ahad sengaja kami luangkan untuk kajian-kajian insidental, misalnya keluar kota. Tapi ada beberapa akhwat yang mereka mencoba gitu ya, mencoba untuk ke rumah itu di pagi hari yang buta. Jadi kadang ba'da subuh gitu ya, kadang jam-jam di mana saya tuh sudah mau berangkat, sudah siap-siap. Dan di antara kisah-kisah yang mereka ceritakan, curcol ya, apa bahasanya kalau perempuan itu? Curhat gitu ya. Di antaranya apa yang mereka ceritakan ke saya, di antaranya adalah adanya ketidakharmonisan dengan suami mereka. Subhanallah. Dia menceritakan bagaimana kondisi suaminya. Dia menceritakan bagaimana rumah tangganya yang tidak pernah akur. Adanya banyak kesenjangan-kesenjangan sehingga membuat anaknya bingung mana yang harus dituruti, mana yang harus diikuti. Ibunya mengatakan, "Nak, baca Al-Quran. Ya, jangan pegang games, jangan pegang HP, jangan nge-games." Bapaknya mengatakan,
"Nak, ayo nak, lihatlah sebentar ini." Ya, saya pernah mendapati kasus seperti itu. Jadi ibunya mengarahkan anaknya kepada kebaikan, bapaknya mengarahkan anaknya kepada keburukan. Subhanallah. Dan biasanya subhanallah, rumah tangga yang tidak satu visi, tidak satu misi, ini membuat anaknya akhirnya bingung. Ya. Sehingga teman-teman, saya nasihatkan kepada teman-teman semuanya yang belum tuntas, untuk dirinya pribadi masing-masing tuntaskan terlebih dahulu. Ya, kita sudah siap belum menjadi orang tua? Kita harus sudah berbenah mulai hari ini. Kita sudah berbeda dari zaman kita sebelum punya anak dengan kita sekarang punya anak. Kalau ada di antara teman-teman mungkin sebelum punya anak hobinya jalan-jalan, di sini nggak ada mall ya. Oh, di Yogyakarta banyak. Kalau dulu mungkin ibu-ibu teman-teman sebelum punya anak halan-halannya ke mall, misalnya ya, nongki-nongkinya di kafe-kafe, senangnya pegang HP. Kalau sudah punya anak, rubah kebiasaan itu. Rubah kebiasaan itu. Dan kita harus sepakati bersama dengan pasangan. Sayangku, belahan jiwaku, sekarang kita sudah menjadi orang tua. Yuk kita rubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan apa-apa yang Allah ridhai. Karena orang tua itu teman-teman, ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, semuanya akan diikuti oleh anak-anaknya. Subhanallah. Bu, anak-anak itu adalah peniru ulung. Apa yang ia dengar dari bundanya, maka kemudian ia tiru. Apa yang ia lihat dari ayahnya, maka ia pun akan meniru. Dan jikalau misalnya ada di antara teman-teman yang sampai detik ini belum selesai dengan pasangannya dan adanya sedikit gesekan, tolong pertengkarannya jangan di depan anak-anak. Ya, tolong keributannya jangan di depan anak-anak. Kasihan anak-anak. Mereka terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah. Mereka yang ingin mereka harapkan adalah ibu bapaknya hidup dalam sakinah mawaddah warahmah. Yang mereka harapkan adalah orang tuanya bisa bersatu padu dalam mendidik mereka. Banyak anak-anak broken home itu berasal dari kedua orang tua yang tidak satu visi, tidak satu misi. Mereka bingung, tidak mereka dapatkan kedamaian di dalam rumahnya, tidak mereka dapatkan ketenangan di dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumahnya keributan antara orang tuanya. Akhirnya mereka pergi keluar mencari teman-temannya yang buruk, dan teman-temannya mempengaruhi anak ini dengan narkoba. Teman-temannya mempengaruhi anak ini dengan perjudian. Teman-temannya mempengaruhi anak ini dengan games. Teman-temannya mempengaruhi anak ini dengan LGBT. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Banyaknya anak yang rusak di luar sana teman-teman, karena dia tidak mendapati ketenangan di dalam rumahnya. Ya, jadi pesan saya, di antara kesalahan yang selama ini tidak disadari oleh orang tua, mereka di rumah tidak adanya rasa harmonis dengan pasangannya. Subhanallah. Jadi tuntaskan dulu. Duduk bareng pasangan teman-teman. Betul, yang namanya pernikahan itu tidak selamanya mulus. Kadang ada kerikil-kerikil yang ada di depan kita, tapi itu adalah ujian. Itu yang akan mendewasakan kita sebagai seorang ibu. Itu yang akan mendewasakan suami kita sebagai seorang ayah. Kalau dalam rumah tangga itu mulus-mulus saja, nggak ada masalah, kita nggak pernah paham mana yang seharusnya kita jauhi, mana yang seharusnya kita pertahankan. Semua yang ada di dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin, muslimah di dunia ini, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus hadapi apapun itu, dan kita katakan kepada pasangan kita, "Mas, ayo Mas, sekarang kita mulai sepakat, kita mulai rukun, kita mulai bersatu padu mendidik anak-anak kita agar menjadi generasi yang lebih baik daripada diri kita." Ya. Baik, kemudian kesalahan yang ketiga, teman-teman, adalah
tidak mengikuti pola asuh yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, kurangnya ilmu dalam mendidik pada diri orang tua. Subhanallah. Kurangnya ilmu dalam mendidik pada diri orang tua, mendidik anak-anak. Sekarang saya mau tanya, di Ponorogo ini ada belum sekolah orang tua? Belum ada. Catat ustazah. Ya. Bikin ustazah. Ya. Di sini, di site sini bikin sekolah orang tua. Kalau di Yogyakarta itu sudah ada namanya sekolah ibu. Ya, sudah ada di Yogyakarta. Bagi teman-teman yang pernah ke Yogyakarta atau mungkin cari di internet, itu ada sekolah ibu, ada di Yogyakarta. Ini harusnya ada sekolah orang tua, dan yang masuk ke dalam sekolah tersebut boleh orang tua yang sudah punya anak atau wanita-wanita muslimah yang dia akan menikah, atau wanita-wanita muslimah yang dia sudah menikah tapi belum diberikan momongan. Ya. Kenapa teman-teman demikian yang harus kita lakukan? Karena subhanallah, kebanyakan dari kita belajar ilmu pendidikan pengasuhan anak ketika anak sudah ada di depan kita. Siapa di antara teman-teman di sini, saya pengen tahu, yang sebelum menikah sudah belajar bagaimana cara mendidik anak? Acungkan tangan. Masya Allah, sebanyak ini, penuh loh ini masjid, nggak ada yang mengacungkan tangan. Jadi kapan belajar mendidik anak-anak? Pas anak-anak kita sudah keluar, gitu ya. Pas anak-anak kita sudah keluar, kita kebingungan. Ya Allah, ini harus bagaimana ini, gitu ya. Anak sudah ada di depan mata kita. Suami kita selama ini belajarnya bisnis, belajarnya bagaimana mendapatkan uang, tapi tidak belajar bagaimana menjadi ayah yang salih, bagaimana menjadi ayah yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi ayah yang dijadikan teladan bagi anak-anaknya. Subhanallah, banyak di antara kita yang ketika punya anak tapi kita belum siap untuk mendidik anak-anak kita. Maka teman-teman, di poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat penting. Seharusnya orang tua sebelum dia diberikan amanah momongan oleh Allah harus mempersiapkan dirinya untuk belajar ilmu bagaimana mendidik anak-anak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memaparkan bagaimana mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Para ulama seperti Imam Ibnul Qayyim, seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, dan ulama-ulama lain juga banyak yang membuat kitab-kitab dari berbagai macam judul. Jadi kitab-kitabnya judulnya ada Tarbiyatul Aulad, ada Tarbiyatul Abna. Itu semuanya harus kita baca. Itu semuanya harus kita pelajari. Dan subhanallah, hari ini teman-teman, untuk belajar ilmu bagaimana mengasuh anak-anak, teman-teman gak harus ke kota besar. Teman-teman bisa duduk di rumah, dengarkan kajian-kajian para ustadz, atau teman-teman datang misalnya seperti sekarang ke majelis ilmu, dan ini dalam rangka kita belajar bagaimana menjadi pendidik yang baik. Ya. Jadi kalau seperti ini berarti kita sudah terlambat ya ibu-ibu ya. Harusnya belajar bagaimana mendidik anak-anak itu sebelum anak-anak kita ada. Karena nanti kalau kita itu sudah punya anak, ya baru belajar kita akan seperti orang kalau berenang itu nggak bisa renang. Nih teman-teman, mau berenang tapi belum bisa renang, belum belajar renang. Pengen renang karena teman-temannya ikutan renang, bisa renang, teman-teman kita sudah pada lihai dalam renang, tapi kita pengen nyemplung, nggak bisa nyemplung, nggak bisa renang, tapi kita paksakan, kira-kira kelelep nggak? Kalaupun nggak kelelep, pakai pelampung ya, itu pun cengep-cengep gitu ya. Itu sama kondisinya. Jadi kondisi orang tua yang belum siap mendidik anak-anak seperti orang yang pengen berenang tapi dia belum belajar bagaimana cara berenang. Subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan menjadi seorang ibu ya, itu dimulai dari jauh-jauh hari
sampai ketika dia sudah hamil itu juga boleh dimulai. Jadi mulai ketika hamil itu sudah mulai anak-anak diperdengarkan, orang tua mengaji sehingga anak-anaknya dia bisa mendengar di dalam rahim ibunya bagaimana ibunya mengaji, subhanallah. Dan di Solo, di Yogyakarta belum ada. Saya ingin membuat tapi qadarullah belum bisa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Di Ponorogo monggo dibuat. Kami pernah mengundang salah satu ustadz dari Solo ke tempat kami, ke Joglo 1, dan ustadz itu mengatakan alhamdulillah sekarang beliau sudah membuat sekolah namanya sekolah ibu hamil. Jadi ustazah catat, ustazah, sekolah orang tua, sekolah ibu hamil ya. Dan ini menurut saya sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena yang namanya ibu hamil itu biasanya mager. Tahu mager nggak, Bu? Males gerak ya, bingung mau ngapain. Kalau ada sebuah komunitas di situ semuanya ibu hamil, dia senang nggak? Senang, bisa ngobrol, bisa sharing gimana, bagaimana. Ditambah sekolah ibu hamil, di situ ada diselipkan bagaimana cara mendidik anak-anak, bagaimana agar janin bisa mendengarkan Al-Quran dari ibunya. Subhanallah, saya pernah berjumpa dengan seorang syekh dari Mesir. Beliau memiliki anak 3, teman-teman, semuanya penghafal Al-Quran sebelum usia 5 tahun. Ternyata di antara kuncinya adalah ibunya ketika hamil dia membaca Al-Quran sehari 5 juz. Subhanallah. Sehingga anak yang di dalam rahim ibu tersebut, di dalam rahimnya syekh biasa mendengar ibunya membaca Al-Quran. Dan ketika sudah ada di dunia usia 3,5 tahun sudah mulai dibiasakan untuk menghafal Al-Quran biidznillahi ta'ala 1,5 tahun selesai 30 juz. Dimulai dari kapan? Dimulai dari ibunya ketika mengandung anak-anaknya sudah biasa membaca Al-Quran sehari 5 juz. Sekarang yang ada, teman-teman, saya mau tanya kepada teman-teman, di Ponorogo ini apa yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu hamil? Teman-teman coba ingat waktu hamil apa yang dilakukan? Apa? Rebahan. Betul, jujur, mager ya kan? Apalagi? Jadi selama 9 bulan tuh rebahan saja. Apalagi ustazah? Ngemil. Ya kan, ibu-ibu hamil banyak ngemil, dikit-dikit lapar. Anaknya lahir mau baca Quran enggak mau, maunya ngemil, sama persis dengan ibunya. Ya. Terus apa lagi? Senam ya Bu ya. Senam itu nutrisi untuk jasadnya, untuk fisiknya. Dia lupa bahwa janin yang ada di dalam rahimnya itu bukan hanya membutuhkan makanan, tapi juga membutuhkan nutrisi ruhani, membutuhkan nutrisi ilmu. Ya, di antara nutrisi yang ia butuhkan adalah ia berhak untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari seorang ibu. Subhanallah. Ya, maka dari itu teman-teman, ini penting untuk kita belajar bersama bahwa sejatinya pendidikan anak itu dimulai jauh-jauh hari sebelum ia lahir ke dunia ini. Kemudian yang keempat, kesalahan yang banyak dilalaikan oleh orang tua adalah melalaikan pendidikan iman kepada anak-anak dari sejak dini. Melalaikan untuk mengenalkan Robnya kepada anak-anak dari sejak dini. Subhanallah. Kenapa saya dan suami akhirnya memutuskan untuk membuat sekolah taman kanak-kanak ya? Karena kami berpikir banyak orang tua yang dia lalai untuk menanamkan iman ke dalam diri anak-anak. Maka tugas kami diantaranya adalah menanamkan pondasi iman tersebut ke dalam jiwa anak-anak kaum muslimin. Pernah ada yang bertanya kepada saya, ustazah, kenapa ustazah dan ustadz itu tidak membangun langsung universitas katanya? Kan antum berdua itu sekolahnya, kuliahnya dari luar negeri. Kenapa sampai di Indonesia kok malah bangunnya TK katanya begitu ya? Kemudian saya jawab, subhanallah ukhti, membangun TK itu kita harapkan agar kita bisa menitipkan sedikit ya, apa-apa yang bisa kita tanamkan kebaikan dalam jiwa anak-anak. Subhanallah. Teman-teman, dan itu cukup membuat saya bahagia ketika subhanallah ada wali murid yang mengatakan kepada saya waktu itu, beliau mengatakan, ustazah, saya punya putra dan saya bersaksi putranya beliau laki-laki adalah putra yang sangat-sangat aktif di sekolah waktu itu. Ya subhanallah. Bisa dibayangkan enggak Bu? Bayangkan ya Bu, si anak ini saya tahu dari dia masuk
Kalau misalnya disuruh murojaah itu lari puteran kayak kemidi puter, ya. Sedikit pintu terbuka, dia lari muter lapangan. Ustadzanya kejar-kejar, masuk ke selokan. Ya, basah kuyup, oleh ustadzanya diangkat, dimandiin. Berapa jam kemudian dia mainan tanah, terus ustadzanya sabar, subhanallah. Dan ternyata subhanallah, walaupun anak itu aktifnya luar biasa, ternyata apa yang diucapkan oleh ustadzahnya di sekolah, ia rekam baik-baik di dalam otaknya. Suatu hari ada wali murid yang berkata kepada saya, ya subhanallah, kata beliau, ustazah, saya itu dibuat menangis oleh putra saya ini. Anaknya luar biasa, bukan anak yang nurut, diem mas, duduk diem, enggak, muter-muter bu. Dan apa kata wali murid itu? Jadi kami itu perjalanan dari, beliau orang Jawa Timur. Jadi ayahnya, suami beliau orang Jawa Timur. Kami perjalanan dari Jawa Timur menggunakan kereta ke Yogyakarta. Kemudian di luar sana itu hujan deras sekali. Ya. Dan anak saya itu bilang begini, bunda, kata ustazah, kalau ada hujan deras itu saatnya berdoa. Doanya mustajab. Allah dengar doa kita. Kemudian anak itu bilang begini, bu, sekarang saya mau minta sama Allah, biar besok saya, kata anak itu ya, bunda, ayah dan adik semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu keluar dari lisan kecilnya, subhanallah. Terus kata ibunya bilang ke saya, ustazah tahu nggak? Ketika dia tuh berkata berdoa, ya Allah, kan polos ya namanya anak-anak ya. Ya Allah, masukkanlah aku, bunda, ayah dan adik ke dalam surgamu. Terus kata bundanya bilang ke saya tuh langsung lihat ya, ayahnya anak ini tuh juga terdiam gitu ya. Dan kami tuh dari mulai anak ini berkata demikian, mendoakan kedua orang tuanya, sampai Yogyakarta itu kata bundanya, saya tuh nangis katanya, dibuat menangis. Subhanallah. Ini loh bu, pendidikan iman, mengenalkan Rabb kepada diri anak-anak itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan anak tersebut, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Saya mau ambil contoh sedikit saja tentang bagaimana menanamkan rasa diawasi oleh Allah dalam diri anak-anak. Muraqabatullah. Kita katakan kepada anak-anak, nak, ketika kamu melakukan sesuatu, Allah melihatmu. Ketika kamu mengucapkan sesuatu, Allah melihatmu. Subhanallah, itu akan terekam jelas dalam diri anak-anak. Anak-anak usia dini. Dan kita tahu namanya anak-anak TK itu subhanallah, Allah berikan kelebihan bisa mengingat dengan ingatan yang tajam. Ya, ibu-ibu saya yakin memori atau kenangan di waktu ibu-ibu TK ya di masa taman kanak-kanak itu akan terekam jelas, ya kan? Bagaimana teman-teman ke sekolah diajarkan apa, itu akan terekam jelas. Subhanallah. Harapannya ketika kita mengenalkan Allah sejak dini, anak-anak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka keluar rumah, dimanapun mereka berada, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah di sepanjang hidupnya. Subhanallah. Karena banyak teman-teman anak-anak zaman sekarang itu yang mereka berada dalam kondisi baik-baik saja, tapi hanya di hadapan kita sebagai orang tuanya. Setelah mereka keluar dari rumah, mereka merasa bahwa tidak ada yang mengawasi dirinya, sehingga mereka dengan sukacita berbuat maksiat. Subhanallah, ini PR untuk kita. Kemudian yang kita tanamkan juga dalam diri anak-anak, contoh di antara contohnya adalah kenalkan sebanyak-banyaknya kebaikan Allah terhadap diri anak-anak. Saya sering mengatakan bahwa ketika kami memberikan hadiah, jadi di tempat kami itu ada satu pekan itu sesi pemberian hadiah kepada anak-anak. Maka disitulah kita tanamkan dalam diri anak-anak, nak, ingatlah bahwa hadiah ini dari Allah. Karena anak-anak sudah menghafal Al-Quran dari Senin sampai satu pekan ini, maka Allah kasih hadiah ini. Anak-anak senang. Setiap kali saya tanya, ada anak yang dia sepatunya baru, kemudian saya tanya ke anak tersebut, nak, sepatunya dari siapa? Allah ustazah. Mereka jawab begitu.
Masya Allah. Misalnya saya di sana ada Mbak Ara misalnya. Masya Allah Mbak Ara jilbabnya baru. Jilbabnya dari mana Mbak Ara? Allah. Masya Allah. Mereka subhanallah dengan lisannya sudah terbiasa mengatakan bahwa apa yang mereka kenakan, apa yang mereka miliki itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tanamkan dari kecil bahwa Allah itu baik. Semua itu dari Allah, nak. Semua itu dari Allah. Itu di antara cara mengenalkan Allah Subhanahu wa taala pada diri anak-anak. Kemudian cara mengenalkan Allah juga teman-teman, iman yang bisa kita tanamkan adalah dengan cara mengenalkan Asmaul Husna. Dengan cara mengenalkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dengan caranya anak-anak. Ya, nanti insya Allah biiznillahi ta'ala saya akan share ke Ustadzah Widya. Ustadzah Widya tolong ingatkan saya satu video dari kami, dari satu yang di video itu ada Allah Maha Melihat. Kemudian nanti ada gambarnya, insya Allah gambarnya sudah tidak ada matanya. Kemudian di situ ada suara saya sedikit dan itu kita perlihatkan kepada anak-anak, kita kisahkan kepada anak-anak bahwa sesungguhnya penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk itu berbeda. Ketika anak-anak waktu 1 bulan yang lalu ya di Yogyakarta banyak anak-anak yang sakit. Ya semoga Allah menjaga anak-anak yang di Ponorogo. Jadi di Yogyakarta itu sebulan yang lalu subhanallah banyak sekali anak-anak yang sakit. Maka saatnya waktu itu kami guru-guru di sana, ustadzah-ustadzah di sana menanamkan dan mengenalkan kepada mereka bahwa Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Subhanallah. Kita kenalkan pada diri anak-anak. Siapa yang menyembuhkan kalau anak-anak sakit? Allah. Siapa yang memberikan sesuatu kalau anak-anak minta? Allah. Ya. Jadi anak-anak harus banyak-banyak diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa teman-teman? Kenapa kita harus mengenalkan iman terlebih dahulu kepada anak-anak kita? Tujuan utamanya adalah agar ketika mereka sudah mukallaf, ketika mereka sudah diberikan aturan-aturan syariat yang melekat pada diri mereka, ketika mereka sudah baligh, maka biiznillahi ta'ala mereka tidak bermalas-malasan ketika menjemput apa yang Allah perintahkan. Biiznillahi ta'ala ketika adzan berkumandang dan mereka tahu bahwa yang menyuruh mereka salat, yang merintahkan mereka salat adalah Allah, maka mereka dengan serta-merta berwudu dan berangkat ke masjid. Ya, jadi yang namanya mendidik anak-anak agar bersegera salat itu teman-teman, didikan bukan didikan yang instan, tapi didikannya dari mereka sebelum usia 5 tahun. Kita kenalkan dulu Allah. Ya, maka setelah tertancap dalam diri jiwa anak-anak bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu besar, bahwa Allah itu luar biasa, semua ada surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka akan bergegas biidznillah taala menyambut apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah, diajarkan iman. Ajarkan iman di waktu anak-anak masih kecil. Baik, kemudian poin yang kelima. Banyaknya orang tua yang menunda mengajarkan adab, kebiasaan-kebiasaan yang baik pada diri anak-anaknya. Padahal yang namanya adab itu bisa kita ajarkan pada diri anak-anak sejak kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau makan bersama anak-anak, maka apa yang beliau pesankan kepada anak-anak? Kata beliau, "Ya ghulam," kata Rasulullah SAW, "wahai anak kecil, kul biyaminik," makanlah dengan tangan kanan, ya. Dan Rasulullah berpesan kalau makan baca bismillah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau makan, makanlah makanan yang paling dekat dengan apa yang ada dalam diri kalian. Jadi kalau ada piring, ada nampan, makan jangan jauh-jauh, jangan mencari sesuatu yang jauh, yang dekat dulu makan. Ini teman-teman menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan pendidikan adab kepada diri anak-anak, sehingga kita bisa mengajarkan contohnya kepada anak-anak, contoh adab yang sering kita lupa ya. Anak-anak dibiasakan untuk membalas kebaikan orang lain. Minimal kalau anak-anak itu dia mengucapkan kata terima kasih.
Kalaulah belum bisa mengucapkan jazakillahu khaira atau jazakallahu khaira, maka minimal ucapkan terima kasih. Bagaimana kita mengajarkan? Kalau anak-anak kita diberi sesuatu, nak, sudah bilang terima kasih belum? Terima kasih, gitu kan anak-anak ya. Nak, sudah bilang, ada sebagian anak di tempat kami itu subhanallah, anaknya kecil gitu ya, usianya 4 tahun, karena dibiasakan oleh orang tuanya suruh bilang jazakillah khair, maka otomatis biidnillahi ta'ala kalau diberi sesuatu oleh ustazah, karena kami di tempat kami itu setiap hari minumannya susu kurma, itu snack wajib anak-anak, dan snack gitu ya, snack dan susu kurma kalau yang reguler. Kalau yang full day ada makan siang. Kita biasakan anak-anak kalau diberi susu oleh ustazahnya, terus ada satu anak ini dia bilang jazakillah khair ustazah gitu ya. Kok bisa, saya pertamanya kaget, kok yang lain pada bilang terima kasih ustazah, kok dia bilang jazakillah khair. Suatu hari saya berjumpa dengan uminya, ya, dengan bundanya. Kemudian setelah pamitan, bundanya bilang, ayo salim dulu sama Ustazah Azizah. Kemudian dia salim, ayo bilang apa ke Ustazah Azizah? Kan hari ini sudah di sini ngaji, sudah belajar di sini. Bilang apa, nak? Jazakillah khair. Iya, pinter. Terus saya tanya, siapa yang mengajarkan jazakillah khair? Kata bundanya, alhamdulillah saya mengajarkan itu ustazah. Masya Allah. Jadi pendidikan dimulai dari rumah sebenarnya. Orang tua harus sudah membiasakan anak-anak untuk mengucapkan jazakillah khair. Kalau yang memberikan kebaikan itu perempuan, kalau yang memberikan kebaikan itu laki-laki, katakan jazakallahu khair. Kalau masih berat dalam lisan anak-anak kita, minimal ucapkan terima kasih. Dan ini adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang lebih baik. Kalaupun tidak bisa, maka minimal yang semisal, begitu kan ya. Dan kalaupun tidak bisa, maka dengan doa, dan doa adalah jazakillah khaira atau jazakallahu khaira. Kemudian di antara adab yang banyak kita lupakan teman-teman dalam pendidikan anak-anak adalah meminta tolong. Meminta tolong, ini penting banget ya. Jadi biasakan anak-anak jangan menyuruh-nyuruh, memerintah. Kalaupun mereka suatu hari misalnya minta diambilkan sesuatu, mereka menggunakan kata-kata minta tolong. Ya. Dan itu alhamdulillah sudah kami biasakan kepada anak-anak yang ada di tempat kami. Jadi kita sebagai orang tua tuh jangan dikit-dikit, Umi minta minum gitu ya. Misalnya, Umi minum, anak-anak kan begitu ya. Umi apalagi, Umi mainan gitu ya. Nanti orang tuanya langsung, ini minum. Kalau anak-anaknya sudah usia 4 tahun, kita bilang, tadi mau minum kan, minta Umi ambilkan. Bilang apa? Minta tolong. Subhanallah, sekali 2 kali mungkin berat, tapi kalau sudah sering diucapkan, biidnillahi ta'ala itu menjadi otomatis dalam lisan anak-anak kita. Dia akan mengatakan minta tolong ya. Banyak di antara anak-anak kami yang belum bisa baca buku. Memang kami target utamanya adalah bukan bagaimana mereka cepat dalam membaca, tapi target kami adalah bagaimana mereka mencintai buku ya. Maka di antara mereka itu biasanya datang pagi-pagi teman-teman ya. Kemudian mereka melihat di perpustakaan buku-buku yang berwarna-warni, mereka ambil bukunya, kemudian mereka tubuhnya kecil gitu ya, Masya Allah, mereka lari-lari ke ustazahnya, ustazah minta tolong bacakan buku ya, minta tolong bacakan buku. Begitu teman-teman. Jadi kita harus membiasakan adab-adab yang baik. Atau misalnya teman-teman mau masuk rumah, teman-teman biasakan anak-anak untuk mengucapkan salam. Ya, dimulai dari diri teman-teman dulu. Umi ucapin salam, adik ikutan ya, gitu. Terus adab-adab yang baik itu yang akan berdampak kepada diri anak-anak. Makanya muncul yang namanya pendidikan karakter. Iya enggak? Pendidikan karakter itu baru muncul sekarang, padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan jauh-jauh hari agar anak-anak kita diberikan pendidikan adab yang baik. Subhanallah. Dan pembiasaan adab tersebut tidaklah bisa kita biasakan kecuali kita orang tua harus duduk di majlis ilmu. Ya, bagaimana minum dengan tangan kanan, bagaimana makan dengan tangan kanan. Karena banyak sekarang teman-teman, subhanallah, kita lihat kaum muslimin yang minumnya sudah tidak lagi pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Makannya sudah nggak duduk tapi sambil berjalan.
Bagaimana anak-anak akan meniru adab yang baik kalau selama yang ia lihat di rumahnya orang tuanya tidak beradab? Subhanallah. Jadi PR untuk kita mengajarkan adab yang baik kepada diri anak-anak. Yang keenam, kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kita teman-teman, kurang sabarnya kita dalam mendidik anak-anak. Baik, siapa di sini Cung yang dari awal punya anak sampai sekarang sabar dan gak pernah marah? Loh, ada gak? Jadi dari awal anaknya owek-owek sampai sekarang ya, dia gak pernah marah, sabar. Subhanallah, gak ada ya. Berarti kesalahan dalam mendidik anak diantaranya adalah kurang sabarnya kita. Subhanallah. Bu, yang namanya mendidik anak itu seperti petani sedang bercocok tanam. Seperti petani sedang menanam sebuah pohon. Apakah petani itu ketika sekarang menaburkan benih besoknya bisa langsung dipanen? Nggak bisa. Dia harus dirawat itu. Tanaman itu harus dirawat dengan baik oleh petani tersebut. Disiram dengan baik, perlahan. Kalau disiramnya terlalu banyak maka tanamannya akan membusuk. Kalau disiramnya tidak terlalu sering, misalnya kadang-kadang 1 pekan sekali saja disiram, maka tanamannya terlalu kering. Berikan porsi yang bagus, berikan porsi yang pas untuk tanaman tersebut, maka dia akan tumbuh menjadi tanaman atau pohon yang baik. Sama anak-anak kita. Kita ketika mendidik anak-anak itu teman-teman jangan terlalu keras. Karena kalau kita terlalu keras maka akan menjadikan anak-anak kita penakut. Bukan takutnya kepada Allah tapi takut kepada orang tua. Ya, kalau kita itu mendidik anak terlalu manja, terlalu dimanjakan, ya, maka yang ada anak-anak kita tidak akan tumbuh dengan pendidikan yang baik. Dia akan meminta sesuatu dari kita dengan paksaan. Subhanallah. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mendidik dengan ketegasan dan kasih sayang. Dimulai dari kesabaran yang ada dalam diri kita sebagai orang tua. Subhanallah. Sekarang Bu, saya mau tanya lagi. Di sini ada nggak yang punya anak sama seperti saya? Pertamanya putri, keduanya putra atau putri. Kalau saya putri, putri, putra. Putranya ini yang ketiga atau yang kedua ada? Apa Mbak? Ada bedanya nggak mendidik putra dan putri? Sama aja, beda. Yang putri sabarnya mendingan gitu ya. Ketika punya putri kan kita alhamdulillah bisa sabar ya. Lebih sabar gitu ya. Alhamdulillah. Pas punya putra gimana Mbak? Banyak ngelus dadanya. Astagfirullahaladzim. Gitu kan ya? Astagfirullahaladzim. Saya merasakan itu. Subhanallah. Alhamdulillah wa syukrillah. Putri yang pertama, alhamdulillah. Putri yang kedua, alhamdulillah. Pas yang ketiga Allah kasih putra. Masya Allah. Sering kali akhirnya Allah menjadikan saya sering-sering istighfar. Ya. Bisa dibayangkan nggak teman-teman? Loncat itu anak dari lantai kedua ke lantai pertama. Masya Allah. Saya langsung gitu ya. Suami saya. Astagfirullah. Terus kita saling memberitahu. Sabar. Oh iya sabar ya, Masya Allah. Begitulah mendidik anak-anak. Ada seninya. Kalau anak-anak kita itu subhanallah teman-teman, lurus saja, manut saja. Di mana kesempatan kita untuk beristighfar? Di mana kesempatan kita untuk bersabar? Sabarnya kita dalam mendidik anak-anak itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat teman-teman, kalau kita lihat ibunda para ulama, teman-teman bisa belajar lagi ibunda para ulama di kajian saya di YouTube ya, di YouTube Mutiara Hikmah Official itu ada. Bagaimana saya melihat, saya membaca, saya mengajarkan kondisi ibu-ibu para ulama, mereka itu rata-rata sabar. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen punya anaknya, anak-anak yang kelak Allah jadikan sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk umat ini, maka dalam mendidiknya harus dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Ya, pernah ada seorang ulama dari Yaman, ya, beliau sekarang sudah meninggal. Beliau itu pernah di zamannya menjadi rujukan umat. Jadi beliau ya subhanallah orang yang paling faqih ya dalam ilmu agama di masa itu. Kemudian ternyata
ulama ini kecilnya itu membuat ibunya akhirnya banyak-banyak mengucapkan kepada anak ini dengan didoakan semoga Allah memberimu hidayah. Karena anak ini ternyata Masya Allah full anak yang aktifnya luar biasa. Dan Allah jadikan ia seorang ulama karena doa seorang ibu. Ya subhanallah. Apa? Ibunya mengatakan apa ketika anaknya tersebut yang tadinya sekarang jadi ulama ya, yang tadinya kecil itu ketika lari-lari, tingkahnya, polanya macam-macam, maka kata ibunya orang Yaman tuh hobi banget mendoakan. Apa kata beliau? Allah yahdika, Allah yahdika, begitu ya. Allah yahdika itu semoga Allah memberikan hidayah. Allah catat, semoga anaknya diberikan hidayah, begitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi ulama. Subhanallah. Jadi teman-teman, hikmahnya kalau anak kita itu lurus-lurus saja, tidak berpolah, tidak bertingkah, maka kita jarang berdoa. Ya. Sekarang kenapa anak kita laki-laki itu Masya Allah tingkah polanya luar biasa? Allah itu meminta kita agar kita itu banyak mendoakan anak kita. Ya, kita katakan semoga Allah memberimu hidayah gitu ya. Doanya doa-doa yang baik. Jangan sekali-kali teman-teman, ini diantara kesalahan juga. Diantara kesalahannya adalah terucapnya doa keburukan untuk diri anak-anak dari lisan sang bunda. Subhanallah. Biasakan lisan ini mengucapkan kata-kata yang baik. Biasakan lisan ini untuk mendoakan dengan doa-doa kebaikan bagi putra-putrinya. Walaupun teman-teman subhanallah melihat tingkah pola anak yang luar biasa, maka daripada mengumpat, daripada mencela anak, daripada mendoakan keburukan, lebih baik kita mendoakan kebaikan-kebaikan untuk diri sang anak. Ya subhanallah. Teman-teman, saya di sini tidak akan berkisah bagaimana Syekh Abdurrahman Sudais akhirnya menjadi imam Masjidil Haram. Ya, di antaranya adalah karena doanya sang bunda. Subhanallah. Jadi kita teman-teman, kita nih sebagai seorang ummi, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bunda, sebagai seorang mama, kita itu punya senjata sebenarnya. Apa senjata yang Allah berikan kepada kita dalam mendidik anak-anak? Berdoa. Berdoa. Doanya ibu itu mustajab. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita sudah buntu, misalnya anak kita sudah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Berdoa. Ya. Ya Allah, harus digimanakan lagi ini anak ya. Maka yang kita pinta apa? Kita berdoa. Fudail bin Iyad. Siapa yang kenal Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad adalah seorang ulama yang sangat luar biasa, bagus keilmuannya. Beliau diuji oleh Allah dengan diberikan seorang anak yang bernama Ali. Apa kata beliau ketika Ali itu ternyata setelah beliau bersungguh-sungguh mendidiknya, ternyata Ali belum sesuai dengan harapannya, maka Fudail pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, saya sudah bersungguh-sungguh mendidik Ali. Astahidu an uaddiba aliyan walam aqdir, tapi saya enggak mampu, maka wahai Rabbku didiklah Ali. Subhanallah. Dan akhirnya anaknya Fudail menjadi seorang ulama. Subhanallah. Ini loh teman-teman, lemahnya jiwa kita, lemahnya iman kita, sehingga kita itu lupa bahwa ada senjata yang Allah telah titipkan kepada kita, yaitu banyak-banyak mendoakan kebaikan untuk kebaikan anak-anak kita, agar Allah menjadikan anak-anak kita salih dan salihah. Dan ingatlah wahai saudariku, bahwa yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi, yang memberikan hidayah. Subhanallah. Jadi yang namanya doa itu bukan hanya, ya ada beberapa doa yang diajarkan oleh para nabi. Di antaranya Nabi Ibrahim mendoakan anaknya dengan sebuah doa, Rabbi habli minas salihin, atau doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau doa kalau teman-teman enggak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang berakhlakul karimah. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang dia benar-benar menjadi anak yang takut kepada Engkau. Wahai Rabbku, jadikanlah anakku anak-anak yang penyayang. Wahai Rabbku, berikanlah kepada anak-anakku teman-teman yang baik. Itu terus kita doakan. Jadi subhanallah teman-teman, ketika kita sedang sendirian, daripada kita ngelamun, daripada kita nyekrol-nyekrol HP, mending memperbanyak doa untuk anak keturunan kita. Subhanallah, karena itu sangat-sangat berpengaruh pada diri anak-anak. Yang terakhir, yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, di antara kesalahan kita dalam mendidik anak-anak adalah tidak memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Ya, ini yang paling penting juga. Jadi anak-anak itu teman-teman, mereka itu memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang baik. Kita kalau punya rumah, yang pertama kali kita harus lihat kalau mau punya rumah teman-teman, bukan seberapa megah rumah tersebut.
Tapi yang pertama kita lihat tetangganya. Dengan siapa kita bertetangga. Kenapa saya katakan demikian? Karena di antara faktor yang bisa merusak jiwa anak-anak kita adalah lingkungan. Kalau lingkungannya baik, insya Allah anak kita baik. Kalau lingkungannya rusak, anak kita pun akan rusak. Jadi penting bagi kita, ketika kita memilihkan lingkungan untuk anak-anak kita, pilihkan lingkungan yang baik. Termasuk lingkungan apa? Lingkungan itu lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Di sini juga termasuk diantaranya memilihkan sekolah yang baik untuk anak-anak kita. Karena subhanallah, anak-anak itu akan sangat-sangat terpengaruh oleh kawan-kawannya. Banyak diantara teman-teman yang curhat, dia sudah subhanallah memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya di rumahnya. Ternyata setelah anaknya keluar dan bermain dengan anak-anak kampung di luar rumahnya, dia pulang dengan membawa kosakata-kosakata yang tidak baik. Kami di tempat kami itu teman-teman bisa terdeteksi biidnillahi ta'ala. Pernah suatu hari ada kejadian anak laki-laki, dia itu mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menurut kami itu kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak. Kemudian saya waktu itu dapat laporan, karena kami memang membiasakan untuk mengevaluasi anak-anak itu by name. Kita itu memang sekolahnya tidak sebesar Islamic Center yang ada di Ponorogo ini. Kami memang membatasi sekali anak-anak yang masuk, sehingga kami bisa melihat satu persatu anak-anak. Biasanya kami kalau evaluasi itu by name. Ustadzah akan menyebutkan anak ini bagaimana kondisinya pekan ini. Suatu hari Ustadzah mengatakan bahwa dalam sepekan ini anak laki-laki ini dia mengatakan kata-kata yang tidak baik. Kemudian saya langsung chat orang tuanya, saya tanyakan sepekan ini dia bergaul dengan siapa. Subhanallah, ternyata benar dugaan saya, anak ini bergaul dengan teman kampungnya. Kemudian saya tanya, apakah dia masih melihat TV? Tidak. Apakah dia sepekan ini melihat HP, membiarkan dia melihat tontonan sendirian? Kata orang tuanya tidak. Oh, berarti kata-kata ini berasal dari teman-teman kampungnya. Kemudian saya katakan kepada orang tuanya, tolong sepekan ke depan anaknya tidak bergaul dulu dengan anak kampung sampai kita selesaikan dulu urusannya. Kita berikan kepada anak ini bahwa kata-kata itu tidak baik diucapkan, tidak boleh diucapkan. Itu kata-kata yang tidak layak diucapkan oleh seorang anak. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala ada kemajuan, ada perubahan karena orang tuanya bisa diajak kerjasama dengan kami pihak sekolah. Masya Allah. Sehingga teman-teman, penting bagi teman-teman memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak. Bagaimana memilih lingkungan yang baik? Kita minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, berikanlah kami rumah yang lingkungannya lingkungan yang baik. Kawan-kawan dari anak-anak kita kawan-kawan yang baik. Dan tentunya teman-teman, kita tanya kepada orang-orang yang ada di sekitar rumah yang akan kita jadikan rumah, bagaimana lingkungan di sini. Subhanallah. Karena yang namanya anak-anak itu pernah ya kejadian di mana saya tahu orang tua anak ini sudah tidak lagi mendengarkan musik. Di rumahnya sudah tidak ada TV. Dan ketika sekolah, anak ini membawa nyanyian yang sedang booming ya. Kita kaget, terus kita tanya ke anaknya, Mas, biasanya subhanallah di tempat kami banyaknya laki-laki, anak-anaknya. Mas, dari mana nyanyian itu? Katanya dari anak tetangganya. Ya subhanallah, lagi sholat berjamaah bareng di masjid, nyanyi langsung nyantol. Itulah anak-anak, subhanallah. Apa yang dia dengar langsung nyantol, kemudian ia nyanyikan di tempat di sekolah ya subhanallah, dan langsung ketahuan. Alhamdulillah kita katakan bahwa nyanyian itu tidak baik nak ya, daripada nyanyian lebih baik kamu murajaah Al-Quran. Alhamdulillah biidnillahi ta'ala, alhamdulillah setelah kejadian itu alhamdulillah Allah jaga anak ini, Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, 7 kesalahan besar dalam mendidik anak-anak, dan masih ada lagi tema-tema kesalahan-kesalahan dalam mendidik anak. Insya Allah ya cukup 7, kemudian diamalkan. Diapain teman-teman? Diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Coba lihat, cek 1 sampai 7. Menurut teman-teman yang paling berat yang poin keberapa? Oh, sabar, Masya Allah. PR ya, minta sama Allah, ya Allah jadikanlah hamba dan suami hamba orang-orang yang sabar.
akbar. Ya Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan teman-teman yang ada di masjid ini semuanya diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendidik anak-anak kita. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.